Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah dari Ibu Uke yang berjudul Gangguan Mental dan Klasifikasinya. Untuk yang pertama, mengenai pengertian dari gangguan mental itu sendiri, ialah sebagai tidak adanya atau kekurangannya dalam hal kesehatan mental. Pengertian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kaplan dan Sadok yang menyatakan gangguan mental itu yang artinya penyimpangan dari keadaan ideal suatu kesehatan mental. Dan itu merupakan indikasi adanya gangguan mental. Dan ada pengertian lain juga yang menyebutkan bahwa gangguan mental dimaknakan sebagai adanya penyimpangan dari norma-norma perilaku yang mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. Itu untuk pengertian dari gangguan mental. Untuk selanjutnya, kriteria penentu gangguan mental. Jadi ada kriterianya sendiri. Untuk yang pertama, gangguan mental karena memperoleh pengobatan psikiatris. Pengertian ini menekankan pada pasien-pasien yang memperoleh perawatan di rumah sakit. Dan orang-orang yang tidak mendapat perawatan di rumah sakit ini dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Untuk yang kedua, salah satu penyesuaian sebagai gejala sakit mental. 5 menit. Penyesuaian seseorang berkaitan dengan penyesuaian seseorang dengan norma-norma sosial atau kelompok tertentu. Jika perilakunya sesuai dengan norma masyarakat, berarti dia dapat melakukan penyesuaian sosial. Tetapi jika perilakunya bertentangan dengan norma kelompok atau masyarakat, maka dia tidak dapat melakukan penyesuaian sosial. Tuh. Yang ketiga, ialah hasil diagnosis psikiatri sebagai kriteria sakit mental. Ya. Jadi orang yang sakit mental itu biasanya didiagnosa dulu. Nah, biasanya dalam diagnosis ini akan dijumpai tingkatan-tingkatan kesakitan yang ada di masyarakat. Nah, jadi begitu. Selanjutnya, sakit mental menurut pengertian subjektif dapat diketahui melalui pemahaman atau pengakuan subjektif. Jadi dalam hal ini sakit mental itu sebagai suatu pengalaman subjektif bagi seseorang. Jika seseorang merasa mengalami gangguan, maka dia sebenarnya tidak mengalami gangguan mental. Kalau dia tidak merasa, berarti dia mengalami gangguan mental. Jadi begitu. Untuk selanjutnya ialah adanya simptom psikologi secara objektif. Karena sesungguhnya pada setiap gangguan mental terdapat simptom-simptom atau gejala psikologis tertentu. Nah, jadi itu simptom itu gejala psikologis. Untuk yang selanjutnya, kegagalan adaptasi secara positif. Seseorang yang gagal dalam adaptasi secara positif dikatakan mengalami gangguan mental. Karena apa? Karena jika seorang beradaptasi secara lebih tidak aktif ya, maka sangat sulit seseorang itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Pengertian ini sangat konseptual dan sangat sulit dioperasionalkan.
Itu kegagalan adaptasi secara positif. Untuk selanjutnya tentang klasifikasi gangguan mental. Untuk yang pertama, disorders first evident in infancy, atau penyimpangan atau kekacauan fungsi perkembangan pada masa kanak-kanak dan remaja. Termasuk di dalamnya adalah retardasi mental, hiperaktif, kecemasan pada anak-anak, penyimpangan perilaku makan, dan semua penyimpangan dari perkembangan yang normal. Nah, biasanya khususnya terletak pada masa kanak-kanak dan remaja kalau yang ini. Untuk yang kedua, organic mental disorders, mencakup di dalamnya semua penyimpangan atau kekacauan mental yang disebabkan oleh kerusakan otak akibat pengaruh dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan traumatik dan kecemasan, seperti penyakit kelamin serta pengaruh racun yang masuk ke dalam tubuh, dan juga seperti penggunaan alkohol yang kelewat batas, kebanyakan minum alkohol yang berlebihan, itu juga bisa. Untuk yang ketiga, substance use disorders, mencakup di dalamnya semua penyimpangan atau kekacauan mental yang disebabkan oleh pengaruh zat-zat kimia seperti penggunaan narkotika atau zat-zat adiktif, alkohol, nikotin, dan sebagainya. Ini lebih mengaruh kepada seseorang yang sering memakai dan minum minuman keras. Yang keempat, schizophrenic disorders, atau kelompok penyimpangan atau kekacauan kepribadian sehingga tidak mampu berhubungan lagi dengan realitas atau kenyataan. Nah, mungkin lebih tertekan ya, pada kenyataannya dia lebih tertekan, jadi tidak bisa menerima dan berhubungan dengan kenyataan ini. Terus selanjutnya, paranoid disorders, atau penyakit atau perasaan curiga terhadap segala sesuatu yang berlebihan, seperti perasaan seakan-akan dirinya diintai terus-menerus, perasaan seakan-akan semua orang membencinya, dan sebagainya. Ini seperti berhayal, curiga berlebihan, itu paranoid disorders. Untuk selanjutnya, affective disorders, atau depresi berat yang membuat seseorang selalu tidak bergairah atau murung atau apatis, ya, tidak bersemangat, suka murung, suka menyendiri. Untuk selanjutnya, anxiety disorders, atau kecemasan yang berlebihan seperti kecemasan akan harga diri, kecemasan akan masa depan, dan sebagainya. Ya, lebih putus asa kalau ini. Putus asa. Selanjutnya, somatoform disorders, yaitu kerusakan pada organ tubuh atau timbulnya penyakit parah yang disebabkan oleh faktor psikologis seperti kecemasan yang berlarut-larut. Tetapi bila diteliti secara medis, dia tidak ditemukan adanya penyakit atau gangguan medis lainnya. Padahal dia terlihat sakit, tapi kalau secara medis dilihat penyakitnya itu tidak ada. Karena apa? Karena kecemasan yang berlarut-larut, terlalu lama dia menderita gangguan jiwa tersebut. Yang terakhir, belum yang terakhir. Untuk selanjutnya, dissociative disorders, atau gangguan temporal yang menyebabkan gagalnya fungsi memori atau hilangnya kontrol terhadap emosinya. Dia tidak bisa mengendalikan perasaan. Kadang tiba-tiba marah, kadang tiba-tiba tertawa, kadang tiba-tiba nangis. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, namanya orang tidak waras, ya, gangguan jiwa. Terus selanjutnya, psikoseksual disorders, termasuk di dalamnya semua penyimpangan identitas seksual atau kemampuan seksualitas. Nah,
bisa juga karena impoten, ejakulasi dini, dan kelainan seksual ya. Contohnya menikmati hubungan seks dengan anak kecil ya. Kuliah Ini dengan binatang atau juga dengan mayat. Ngeri juga ini. Bisa juga contohnya homoseksualitas, termasuk di dalamnya jika orang tersebut tidak menikmati keadaannya sebagai orang yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan. Dia tidak menyukai, lebih menyukai homoseksualitas. Selanjutnya condition not attributable to mental disorders, atau kondisi-kondisi yang tidak termasuk dalam kegagalan atau kekacauan mental, seperti masalah-masalah rumit yang membuat seorang harus mencari jalan keluarnya, seperti masalah perkawinan atau hubungan orang tua dengan anak, atau juga kekerasan dengan anak. Itu karena dia sering mengalami permasalahan-permasalahan yang rumit dan mungkin berputus asa, tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Itu yang terakhir, personality disorders, yaitu ketidakmampuan seorang untuk berperilaku dan mengatasi stres, seperti perilaku antisosial ya, tidak bisa bersosial di masyarakat, antisosial, tidak bisa mengatasi kesetresannya, masalahnya tidak bisa menangani. Itu personality disorders. rekam ini mentani. Jadi kesimpulannya, gangguan mental secara sederhana diartikan sebagai tiadanya atau kurangnya dalam hal kesehatan mental. Nah, tidak seperti mental biasanya. Dan biasanya ditandai oleh adanya penurunan fungsi mental dan terjadinya perilaku yang tidak tepat atau tidak wajar. Tuh tandanya. Dan untuk menentukan kriterianya adanya gangguan mental terdapat 6 macam, yaitu 1. Orang yang memperoleh pengobatan psikiatris, yang kedua orang yang salah penyesuaian sosialnya, yang ketiga hasil diagnosis psikiatris, yang keempat ketidakbahagiaan secara subjektif, yang kelima adanya simptom psikologis secara objektif, dan yang terakhir kegagalan adaptasi secara positif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari saya sendiri, kelompok 6. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.